Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua. Sebuah kehormatan ini pesertanya lumayan banyak nih, Pak Dubes. Biasanya kita paparan-paparan begini hari Minggu sore pula, gitu ya. Nggak sebanyak ini, berarti kayaknya Maskat ini ada magnet nih, Pak. Minggu-minggu sore teman-teman jadi pada banyak yang gabung. Bapak dan Ibu, kalau yang udah biasa ikut acaranya Karim, mungkin Anda lihat poster kali ini aja beda ya. Biasanya kalau poster acara Karim gimana, kemudian ada sayanya gitu ya. Ini khusus cuma nampilkan Pak Dubes. Karena memang bagi saya Masket ini spesial. Kemudian izin saya sapa dulu beberapa peserta yang saya tahu ya. Ada Pak Dubes, ini ada Pak Basril Jabar, ini tokoh kita dari Sumbar, beliau penggerak bisnis Sumbar udah dari tahun 70-an ya Pak ya. Beliau, saya dapat kehormatan diskusi sama beliau minggu lalu, ya sebagai anak muda kita banyak belajar Pak. Kemudian ada Bu Tuti, peserta, udah daftar peserta. Ada Bu Yulia, udah daftar peserta dan malah akan berangkat Pak Dubes ke Maskat. Siapa lagi nih? Ada Pak Fajar, ada Ratu Kopi Gayo, Bu Ade tadi juga gabung. Pak Tamimi saya suka lihat di Zoom tentang sport. Pak Abu Bakar ini tim kita akan berangkat juga. Udah Pak Abu Bakar ini peserta di Kenya nih Pak Dubes. Ya, udah Kenya udah berangkat, jadi beliau kayaknya juga jadi lebih agresif setelah Kenya, akhirnya ikut lagi acara yang kita di Masket. Ada siapa di sebelah Pak Arsil, gitu ya. Dari mana ya? Ada Bu Sulistiawati, ini juga peserta kita di Kenya. Oke, Bapak dan Ibu, format acara hari ini saya akan lebih banyak, kita akan lebih banyak mendengar paparan dari Pak Dubes tentang Oman Market. Kalau dari saya pembukaannya mungkin cuma 2 poin, izin Pak Dubes. Jadi kami dari Karim Internasional adalah penggerak ekspor. Kami memahami ekspor itu nggak cuma mengirim barang. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendalami ekspor, bagaimana mengirim barang, itu nggak ada yang salah. Itu udah betul. Yang belum pernah dibahas dengan tuntas, ngirimnya ke siapa? Itu dulu yang susah. Ngirim barang itu bukannya mudah, banyak peraturan-peraturan negara, ada COA, ada kemudian pembayaran, kemudian inkortennya bagaimana, ada sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan, ada COO, ada apa namanya, nanti bisa jadi fitosanitary, sebanyak. Tapi itu setelah Anda punya buyer. Nah, sekarang bagaimana mencari buyer, terutama buat yang baru-baru. Di grup saya dengan Pak Basril, saya bilang market itu buat ekspor itu ada 2 garis besar. Satu komoditi, pertanian, perkebunan itu komoditi. Kalau kita bersaing karena harga, komoditi itu biasanya bersaing karena harga. You don't need a salesman, you need engineer. Karena engineer, farmer yang bisa menurunkan harga barang, dia yang membuat efisiensi. Tapi ketika Anda punya produk-produk yang hilir, yang ada rasa, itu Anda butuh salesman. Kopi, kalau dia green bean, Anda butuh petani. Karena dia yang bisa menekan harga produksi. Tapi ketika itu roasted bean, Anda butuh penjual. Karena dia yang harus meyakinkan penjual. Nah, itu arahnya kami. Ini masih berlangsung dari bulan September, kita mengirim sampel ke Kenya, dan alhamdulillah feedback-nya positif. Karena kami mengirim sampel sampai 2.500 spesies ke Kenya. Sebuah kehormatan bagi saya, Pak Dubes, Pak Ahmad dari KBRI Muscat, kita kontak-kontak baru 3 minggu lalu ya Pak. Kemudian kita punya pemikiran yang sama, kenapa enggak kopi-kopi, waktu itu kita bicara kopi, rempah, kita kirim ke Oman, ke Muscat. Sehingga market itu mencoba dulu kopinya, dia tahu pahitnya seperti apa, manisnya seperti apa, cabenya itu seperti apa, grindingnya, baru dia berbicara tentang harga, kuantiti pada Bapak Ibu semua. Jadi kami merasa, bagi kami istilahnya 3T, touch, taste, feel.
Jadi kita berpikir kita yang akan ke sana, kami membuka kesempatan untuk mengikut juga. Jadi kita ketemu dengan market. Pak Dubes, saya lihat juga sangat agresif, malah menyediakan hotel bintang 5 ya Pak ya, buat acara, mengundang buyer gitu ya. Jadi buyernya udah mau nunggu, karena ketika kita bicara Zoom dengan 1 bulan lalu dengan bayarnya nelfon kita. Buyer nelfon ke Karim Internasional, ke klien, ke partner-partner kita, dan akhirnya kita lapor juga ke KBRI Masker. Itu satu tentang ekspor produk. Kedua, kenapa Oman? Nah, ini menarik. Ini dari saya, mungkin dari Pak Dubes bisa eksplorasi lebih dalam. Ada kemarin Pak Dubes ini bukan paparan, saya melaporkan lah Pak Dubes. Ada teman-teman nelfon saya, Pak Iskandar, saya tuh marketnya Eropa Timur, ngapain saya garap Oman? Saya bilang, saya juga di publik saya ngomong ke Afrika, tapi saya mau ke Oman. Kenapa? Kan kalau Anda mau garap ekspor, Anda lihat jalur penerbangan. Itu dulu, ini pesan guru saya dulu. Anda lihat jalur penerbangan. Jalur penerbangan itu kamu nggak ambil marketnya, kamu rugi besar katanya. Karena berarti kamu akan melewati market itu berkali-kali tanpa ada penjualan di situ. Cost aksi per kg, per ton itu sangat mahal. Nah, 3/4 dunia itu selalu penerbangannya lewat Timur Tengah. Jadi mau Emirates, mau Abu Dhabi, mau Oman Air, mau Qatar, mau Turki, itu Timur Tengah. Turki itu yang saya terus terang paling saya coret dulu, karena perlu hati-hati, karena itu lawan utama kita di ekspor di belahan Afrika, Eropa Timur, Asia Tengah, ya Semenanjung Arab pasti. Turki itu lawan utama Indonesia, setahu saya ya Pak Dubes ya. Kemudian Arab Saudi itu paling sulit juga karena karakternya. Kemudian Qatar itu juga lagi tidak mesra dengan Arab yang lain. Tinggal Yaman, mungkin Bahrain yang saya kurang tahu, Dubai, UAE, dan Muscat. Dubai itu wilayah kerja saya dari tahun 2007. Kenapa saya Dubai tidak saya garap dulu? Kenapa Muscat? Karena kalau Dubai, Anda masuk pertama kali, 80% Anda akan deal dengan orang India. Ya, obat Dubai. Ya, obat Dubai. Kalau Muscat inilah tersisa, Anda kalau mau menguasai pasar Timur Tengah langsung sama orang Arabnya, itu Oman. Ya, mungkin itu pengetahuan saya, Pak ya. Jadi, dan kemudian alhamdulillah langsung dengan Pak Dubes, jadi ketika kita ke market itu, dari KBRI sudah mengundang, mereka akan ketemu, jadi tawaran kami dari Karim, ayo kita fokus ke market Muscat, Oman, berangkat Desember yang ingin berangkat, yang tidak berangkat bisa kirim sampel. Dari sampel itu orang nyoba dulu yang penting. Saya nggak pernah nanya harga, karena harga tuh ntar-ntar aja. Setelah dia coba, dari sampel itu nanti dia tahu bisa men-trace sampel milik siapa, Anda bisa lanjutkan. Saya rasa dari saya itu buat Dubes pembukaannya. Saya izin mungkin paparan dari Bapak tentang how seksi ini market Muscat Oman untuk negara kita, Pak. Makasih Pak Dubes. Oke, kita mulai aja ya, santai sedikit ya, ini hari Minggu juga kan. Santai-santai lah Pak. Ya, jadi saya ucapkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Jakarta, berarti selamat sore. Di sini selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kesempatannya. Ada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita sudah banyak bicara dengan Pak Iskandar. Kita saling bertukar pikiran juga pada pasar dan apa yang mesti kita jual di Oman ini. Betul dikatakan pada Pak Iskandar tadi, kenapa mesti Oman? Oman itu kan kecil, negara kecil apa semua. Tapi perlu diketahui bahwa sebetulnya minum kopi merupakan bagian dari integral dari budaya Oman. Jadi kita mengenal namanya minum Omani kahwa, kopi Oman. Sebuah minuman jamuan utama ya. Ketika saya juga waktu pertama kali saya jadi kredensial di istana itu diajarin cara minum kahwa. Jadi minum kahwa itu menjadi budaya sendiri. Kahwa itu kopi yang dicampur oleh beberapa rempah seperti cinnamon, ada juga cengkeh, ada juga yang lain-lainnya. Sehingga boleh dikatakan minum kopi itu menjadi tradisi yang cukup baik di Oman. Lalu kopinya dari mana? Itu pertanyaan juga ya.
kalau kita lihat kopi-kopi yang dikirim itu bentuk jenis kopinya banyak macam-macamnya ya, seperti kopi ekstrak ya, yang esensis ya kan, seperti kopi-kopi total dari Oman sendiri itu kopi yang yang diimpor dari luar itu banyak ya, sekitar di tahun 2019 saja mencapai 8,96 juta US dollar. Dan negara ekspor ke Oman itu Indonesia ini kurang ada nih untuk kopi ekstrak ya. Uni Emirat Arab 57,5%, Malaysia 15%, dan terus dengan nilai sekitar 1,37 juta US dollar untuk 15 Malaysia itu. Dan juga ternyata Indonesia nggak ada. Dan catatan kami pada tahun 2020 Indonesia mengekspor instan kopi dan kopi ekstrak ke Oman hanya kecil sekali jumlahnya, senilai 22,1 ribu US dollar saja. Itu jenis kopi ekstrak ya. Dan kopi ntar mungkin yang jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ahmad Marufi, pelaksana fungsi ekonomi kami yang terus-menerus menggali pasar kopi ini sendiri. Dan terus kita juga lihat ada kopi biji kopi ya, kopi yang non roasted dan non apa nih ya, saya nggak terlalu paham nih mengenai apa, ada nikotin apa, ada kafeinnya ya, ada kodenya macam-macam itu. Total ekspor impor Oman decaffeinated Pak, decaffeinated. Ya, decaffeinated itu, not decaffeinated itu apa tuh ya, saya nggak paham. Pak Isniandar yang tahu lah ya. Nah itu negara-negara yang lagi-lagi Indonesia nggak ada, kecil sekali nilainya ya. Yang banyak itu putus-putus. Kafeinnya berkurang. Kafeinnya berkurang, gitu ya. Oke. Nah lagi-lagi Indonesia kecil sekali itu untuk eksportir ke Oman ini ya. Yang banyak dari Uni Emirat Arab, India, Brazil. Kedengaran, Pak? Oke. Saya lanjut ya. Jadi biji kopi atau coffee not roasted, not decaffeinated, dengan kodenya macam-macam itu, total import Oman tahun 2019 senilai 6,42 juta US dollar. Yang di mana negara-negara eksportir utamanya adalah Uni Emirat Arab, India, dan lain sebagainya, termasuk Indonesia yang hanya kecil, 0,79% saja, atau kurang lebih 50,1 ribu US dollar. Nah, ini sangat-sangat potensi yang sangat besar yang perlu kita kejar tentunya, bahwa kopi di Indonesia ini juga bisa masuk ke sini. Selanjutnya kalau kita perhatikan bahwa total import Oman tahun 2019 yang sekitar 4,53 juta US dollar itu, ya kan, merupakan negara eksportir utamanya adalah tetap ya Indonesia belum masuk di situ ya. Dan kita lihat bahwa untuk Indonesia itu masuk beberapa aja kopi-kopi seperti specialty Indonesia yang telah banyak masuk ke Indonesia, tapi melalui negara ketiga ya, negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, seperti kopi luwak atau kopi Toraja dan sebagainya. Itu tidak langsung ya dari Indonesia, dan sebagian coffee bean Indonesia masuk ke Oman melalui Singapura. Mungkin kalau pemain kopi udah tahu itu semua itu ya. Dan perlu diketahui juga bahwa tadi kita katakan kahwa itu campuran daripada mineral kopi, kahwa itu adalah rempah-rempah. Nah, ini ada potensi juga rempah-rempah tentunya ya. Seperti kardamon juga, dan juga jahe dan berbagai rempah-rempah lainnya, seperti juga kayu manis, cengkeh, dan menjadi catatan kami nilai ekspor cengkeh ke Indonesia ke Oman itu pada tahun 2020 mencapai 147 ribu US dollar, dan tahun 2020 ini, dan 147,2 ribu US dollar pada Januari September 2021. Kenapa ini cengkeh ini juga cukup banyak? Karena cengkeh bukan saja diminum buat minum kopi, tapi buat saya bikin nasi biryani ya, itu ada cengkehnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan itulah makanya kita juga sangat eager untuk bisa menarik pasar kopi kita di sini lebih ditingkatkan.
Dan saya ketemu dengan Pak Iskandar ini, ya seperti pucuk dicinta ulam tiba lah. Kita juga diberi gambaran bahwa kalau mau memasarkan kopi beda katanya. Saya ingat banget tuh ya kata-katanya Pak Iskandar. Kalau memasarkan kopi beda, harus dirasakan dulu baru dia beli, bukan hanya sekedar informasi yang dijelaskan. Dan saya juga kemarin pada saat business matching dengan para pengusaha kopi dan juga para pengusaha kafe di Oman ini, ya mereka juga baru sadar. Waktu itu mereka salah satunya ada beberapa perusahaan yang membeli kopi di Indonesia melalui internet. Dia merasa kecewa. Dan dengan adanya pemasaran yang langsung itu, kita datangkan barista juga di situ. Mereka mencoba, oh ini baru bagus. Dan ternyata salah satu pesertanya adalah Pak Iskandar sendiri yang memantau dan sekarang membuat satu gebrakan untuk lebih memasarkan kopi di Oman ini. Saya terima kasih karena Oman telah dipilih sebagai pasar yang akan dipasarkan tentang kopi-kopi Indonesia itu sendiri. Kalau kita lihat juga mengenai produk-produk kopi yang asal dari Brasil ini, sekarang juga sedikit berkurang. Dan memang kita ketahui bahwa eksportir ini terpengaruh dengan juga adanya meningkatnya harga kargo yang cukup tinggi, sehingga kita juga perlu memperhatikan itu. Seperti kata tadi Pak Iskandar bilang, bahwa ekspor itu tidak aja menyangkut hanya kopinya saja, tapi juga proses dan lain sebagainya itu perlu kita bahas bersama. Dan untuk itu saya sebagai KBRI di sini juga menyambut baik ya apa yang digagas oleh Current International ini agar bisa mempasarkan kopi di Oman ini. Dan tanggal 12 Desember itu bukan waktu yang lama lagi. Mari sama-sama kita coba kita buat sesuatu yang lebih baik agar kita bisa memasarkan dengan baik. Dan juga saya berharap datanglah ke Oman sekaligus melihat keindahan Oman, karena Oman merupakan Eropa yang di kawasan Arab Saudi. Saya rasa itu saja dulu sebagian yang dari saya mengenai teknis dan lain sebagainya. Nanti pelaksana fungsi ekonomi saya akan menjelaskannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin langsung Pak Ahmad dulu ya sebelum kita diskusi. Ada tambahan, Pak Ahmad? Ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat siang waktu Oman. Yang kami hormati Bapak Dubes Muhammad Rizan Johan, Dubes RI untuk Kesultanan Oman merangkap Yaman. Yang kami hormati Pak Iskandar dari Current International dan juga Bapak dan Ibu sekalian di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia. Terima kasih Bapak Dubes atas kesempatannya dan juga Pak Iskandar yang sudah organize virtual meeting pada kesempatan ini. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Ma'rufi. Saya pelaksana fungsi ekonomi di KBRI Maskat ini. Menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes, izin kami share screen ya Pak, untuk sedikit memberikan gambaran juga pasar di Oman. Di potensi ekspor produk Indonesia ke Oman. Jadi ini sedikit gambaran mengenai Kesultanan Oman, nama negara Kesultanan Oman, ibu kota Maskat, luas wilayah Oman 3 kali Pulau Jawa ya Pak. Jadi Oman ini adalah negara kedua terbesar di Teluk setelah Arab Saudi. Kemudian penduduk mencapai 4,5 juta jiwa, terdiri dari 2,7 juta warga negara Oman dan 1,7 warga asing datang. Mata uangnya rial Oman, 1 rial Oman setara dengan 2,6 US dollar. GDP per kapita Oman pada tahun 2020 14.423, sehingga Oman masuk dalam kategori upper middle income country. Next. Berbicara tentang pasar di Oman, potensinya atau kelebihan yang pertama, daya beli warga Oman yang cukup kuat. Kalau tadi kita melihat pendapatan per kapita yang cukup tinggi sehingga Oman masuk ke upper middle income country. Kemudian juga nilai total impor Oman kalau kita lihat tahun 2020 mencapai 20,8 miliar US dollar. Ini nilai total keseluruhan.
meskipun mengalami penurunan dari tahun 2019 mungkin karena pandemi, sebelumnya 23,2 miliar. Kemudian juga potensi pasar Oman dapat menjadi pintu masuk ke pasar negara-negara Teluk lainnya atau GCC, Gulf Cooperation Council. Kalau kita melihat di peta di atas, Oman adalah salah satu negara anggota GCC dan Oman terikat yang disebut dengan GCC Customs Market. Jadi peredaran barang, movement of goods sesama negara GCC itu bebas biaya impor. Kemudian juga Oman dapat menjadi pintu masuk juga ke Yaman yang punya populasi sekitar atau penduduk sekitar 21 juta. Sekarang 30 juta orang Yaman. Kalau kita melihat di peta itu ada satu kota di Oman namanya Salalah, itu dekat dengan perbatasan dengan Yaman, dan memang cukup banyak juga pelaku usaha Yaman yang tinggal dan menjalankan bisnisnya di Oman karena situasi di Yaman saat ini. Dan memang kebetulan saat ini KBRI Maskat juga merangkap Yaman, jadi wilayah kerja kita juga mencakup Yaman sejak KBRI kita di Sana'a ditutup sementara karena kondisi perang. Next. Kalau kita ini data statistik mengenai perdagangan Indonesia Oman, Pak, tahun 2000 Januari September ini mencapai 597,4 juta US dollar. Ekspor kita 174 juta US dollar. Ada kenaikan ekspor 17% kalau dibandingkan Januari September 2020. Impor kita memang masih lebih besar dari ekspor kita, Pak. Jadi impor kita sampai September 2020 mencapai 423,3 juta US dollar, sehingga kita memang masih mengalami defisit perdagangan dengan Oman, Pak, karena kita mengimpor lebih banyak dari Oman ketimbang ekspor kita. Memang yang kita impor dari Oman adalah produk-produk seperti gipsum yang pertama, Pak, kemudian biji besi, semi jadi itu yang kita impor, aluminium dan sebagainya, bahan-bahan tambang dan juga kimia. Jadi ini yang sedang didorong juga oleh kita, Pak, di KBRI, bagaimana kita meningkatkan ekspor kita supaya terwujud perdagangan yang lebih balance. Jadi nilai ekspor kita tidak berada di bawah nilai impor kita dari Oman. Next. Nah, ini produk ekspor utama Indonesia ke Oman, Pak, tahun 2020 berdasarkan data statistik dari Biro BKS RI. Kita eksportir terbesar kelapa sawit ke Oman, Pak, dengan nilai ekspor 72,6 juta US dollar. Kemudian kedua mobil, kita beberapa mobil Toyota Innova, Toyota Avanza, Mitsubishi Expander di Oman didatangkan dari Indonesia. Kemudian ketiga, ekspor kita terbesar ke Oman plywood 6,6 juta US dollar. Keempat, kertas dan karton. Dan selanjutnya Bapak bisa lihat termasuk juga wood carpol kita juga cukup besar 1,9 juta US dollar ekspor ke Oman. Aki, baterai, kendaraan kita juga sudah ekspor ke Oman senilai 1,3 juta US dollar. Masuk juga ban mobil kita sudah ekspor ke Oman. Ikan tuna reserve kita juga sudah ekspor ke Oman 1,1 juta US dollar. Next. Kelapa, coconut, kemudian cashew nut juga kita sudah ekspor ke Oman. Pisang juga, pisang dari Indonesia sudah masuk ke pasar Oman tahun 2020 kita ekspor sampai 647.000 US dollar. Meskipun nilainya masih bisa ditingkatkan karena pangsa pasarnya masih dikuasai pisang dari Filipina. Benang juga kita sudah ekspor, confectionery termasuk juga ikan beku, frozen fish juga kita sudah ekspor ke Oman. Dan ini 24 diantaranya, tentu di bawahnya masih banyak lagi produk-produk yang sudah kita ekspor, tapi nilainya memang di bawah 200.000 US dollar. Next. Nah, berbicara tentang potensi pasar kopi dan rempah di Oman, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dubes, minum kopi merupakan bagian integral dari budaya Oman. Kita dikenal di sini dengan Omani Qahwa, atau kopi Oman. Ini adalah minuman jamuan utama yang diberikan kepada tamu yang berkunjung ke rumah warga Oman. Jadi setiap rumah orang Oman ya kita bisa menemukan Omani Qahwa, bahkan juga di hotel-hotel itu juga disajikan sebagai welcome drink bagi tamu yang baru saja datang ke hotel, mereka akan diberikan Omani Qahwa, biasanya ditemani dengan korma. Kemudian juga
seperti tadi yang Pak Dubes sampaikan juga dan disajikan juga dalam berbagai acara resmi maupun tidak resmi di Oman, termasuk juga waktu Pak Dubes menyerahkan kredensial itu sebagai sajian idenya juga disajikan Omani Kohwa bersama korma. Nah, Omani Kohwa ini dibuat dari biji kopi yang di roasted sendiri, jadi memang di sini ada satu importir coffee bean di Oman yang biasa supply ke individu warga negara Oman karena mereka roasting sendiri di rumah. Kemudian dicampur dengan beberapa rempah seperti saffron, kardamom, dan juga rose water. Bahkan ada juga yang menambahkan dengan cengkeh dan juga kayu manis. Kemudian Oman ini memiliki budaya kopi yang cukup kuat. Mereka terbiasa di sore sampai malam hari kumpul-kumpul. Oleh karena itu di sini juga noticeable perkembangan kafe kopi di Oman, baik itu di Maskat maupun juga di kota-kota lainnya di luar Maskat. Jadi memang kami melihat untuk pasar kopi di Oman ini potensial. Nah, ini kita langsung masuk ke statistik Pak. Kalau kita bicara potensi ekspor kopi dan rempah-rempah Indonesia ke Oman, ini berdasarkan data. Yang pertama, kopi extract, essences, concentrates, kode HS-nya mungkin Bapak lebih mengerti. Ini bentuknya seperti apa. Oman mengimpor tahun 2019, ini saya pakai data tahun 2019 karena kita belum ketemu yang 2020. Total impor tahun 2019 itu 8,96 juta US dollar Oman mengimpor untuk kopi ekstrak. Negara eksportir utama ke Oman, UAE, Malaysia, Brazil, Indonesia. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Isnadar, kenapa Oman? Ya karena juga negara-negara tetangga kita ini sudah masuk menggarap pasar Oman. Jadi juga kita perlu juga untuk masuk dan juga mengambil pangsa pasar khususnya dari negara-negara tetangga kita. Karena mereka sudah ada di sini, seperti Malaysia sudah ekspor kopi ekstrak ke Oman 1,37 juta US dollar dan punya pangsa pasar 15,3%. Kita seperti yang disampaikan Pak Dubes, kita sudah tahun 2020 ada catatan di BPS kita sudah mengekspor instan coffee, tapi nilainya memang masih kecil 22.100 US dollar. Kemudian yang berikutnya itu yang besar memang kalau kita lihat coffee extract 8, juta US dollar Oman impor. Yang berikutnya adalah biji kopi, coffee not roasted, not decaffeinated. Itu Oman total mengimpor 6,42 juta US dollar. Negara eksportir utama ke Oman yang pertama adalah UAE. Ini juga sebenarnya bias ya Pak UAE ini karena juga yang masuk dari UAE juga dari berbagai negara juga, kemudian baru masuk ke Oman. Jadi itu salah satu catatan kita juga. Sebenarnya kopi Indonesia itu sudah banyak ditemui di berbagai kafe di Oman, kopi Sumatera, kopi Jawa. Ada juga yang kafe di Oman yang sudah menjual kopi luwak dari Indonesia, tapi mostly tidak datang secara langsung dari Indonesia, tapi dari UAE, dari Qatar, dan sebagainya. Ini kalau kita lihat negara eksportir utama coffee bean ke Oman, yang pertama adalah UAE, 38,9%, kedua adalah India, 27%. India ini punya comparative advantage karena warga negaranya juga banyak Pak di Oman. Oman juga punya hubungan kesejarahan yang cukup panjang juga dengan India. Tapi mungkin bedanya dengan di Dubai, memang di sini warga negara Omannya masih memegang itunya Pak, kendalinya. Dan ada beberapa warga negara India juga yang sudah tinggal lama di Oman, kemudian diangkat menjadi warga negara Oman. Ini India 27% pangsa pasar coffee bean, kemudian Brazil 16,1%, Malaysia sudah punya 8,2% pangsa pasar coffee bean, Singapura sudah punya juga 3,4% dan 195.000 US dollar di ekspor coffee bean. Kami pernah menemui satu importer coffee bean di Oman yang dia sampaikan dia mendatangkan sebelumnya pernah mendatangkan coffee bean dari Indonesia tapi melalui agent di Singapura. Ini seperti ini perdagangan yang tidak langsung. Kemudian Turki juga salah satu eksportir coffee bean, Burundi, kemudian Nicaragua. Kita pun juga sudah ekspor coffee bean ke Oman. Pada tahun 2019 kita ekspor coffee bean ke Oman senilai 50.100 US dollar. Pada tahun 2020 kita ekspor 103.300 US dollar. Kita berharap 2021 ini mungkin bisa sampai berlipat-lipat 200.000 atau 300.000 US dollar ya, ada kenaikan. Kita berharap demikian untuk ekspor coffee bean kita.
Kemudian Laos juga ekspor coffee bean ke Oman 0,40% atau 24.000 US dollar. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa melihat pemain-pemain Pak, negara-negara tetangga kita bagaimana sudah menggarap pasar Oman. Next. Kemudian yang berikutnya adalah coffee roasted, not decaffeinated. Oman total mengimpor tahun 2019 hingga 4,5 juta US dollar. Negara eksportir ke Oman untuk coffee roasted ini pertama UAE, ini juga bias juga dari berbagai negara juga. Kemudian yang kedua Swiss, Italia, Amerika, Rumania. Kemudian yang berikutnya adalah coffee roasted decaffeinated. Total impor Oman 504.000, negara eksportir utama ke Oman UAE, Swiss, Turki, Thailand. Kemudian yang berikutnya coffee not roasted decaffeinated, total impor Oman 391.000 US dollar, negara eksportir utama ke Oman UAE 85,6%. Kemudian berikutnya Kenya 11,2%. Jadi kita kasih catatan kopi spesial ke Indonesia adalah banyak masuk ke Oman, tapi melalui negara ketiga seperti UAE, Qatar, dan negara Eropa. Next. Nah, kemudian kita masuk ke rempah-rempah atau spices, Pak. Kalau kita bicara pasar rempah-rempah di Oman, paling besarnya impor ke Oman untuk rempah-rempah adalah kardamon, Pak, atau kapulaga, dengan nilai impor tahun 2019 sebesar 14,7 juta US dollar. Nah, negara eksportir utama ke Oman, yang pertama untuk eksportir utama ke Oman untuk kapulaga adalah UAE. Ini juga mungkin berasal dari berbagai negara juga. 64,5% pangsa pasar kardamon UAE, Guatemala 27,3%, kemudian India 4,25%. Ini kardamon ini seperti tadi disampaikan Pak Dubes menjadi bahan campuran untuk pembuatan Omani Qahwa. Di samping juga kardamon ini juga dibutuhkan juga untuk pembuatan ini Pak, nasi mandi, nasi biryani, nasi kabuli juga ada menggunakan kardamon. Iya, campuran teh juga. Memang pernah ada supplier dulu, ada importir di Oman yang hampir mendatangkan kardamom dari Indonesia, tapi memang ternyata jenis kardamonnya nggak sama dengan yang di Oman. Jadi kalau kardamon di Oman lonjong, bentuknya seperti yang dalam gambar, tapi yang ditawarkan dari Indonesia itu agak bulat ya, bundar putih ya. Sehingga akhirnya karena kurang nggak cocok, jadi dia belum terwujud. Jadi kalau misalnya ada supplier kardamon di Indonesia yang bisa supply kardamon yang sama dengan di Oman, ini pangsa pasarnya besar Pak, karena ini impor terbesar Oman untuk spices. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, nilai terbesar kedua untuk itu adalah jahe. Impor Oman tahun 2019 0,89 juta, negara ekspor ke Oman ini 80,4% impor jahe dari China. Kemudian yang kedua UAE, ketiga India. Kemudian yang berikutnya berbagai rempah-rempah lainnya ya, masuk berbagai rempah lainnya ya, dengan nilai total impor 2019 5,16 juta, negara ekspor ke Oman UAE, India, dan juga Afrika Selatan. Kemudian yang berikutnya campuran rempah-rempah mixture of spices, total impor Oman 2019 3,99 juta, negara ekspor ke Oman, India, Pakistan, dan UAE. Next. Nah, kemudian yang berikutnya cengkeh. Oman mengimpor cengkeh tahun 2019 1,58 juta. Nah, sejauh ini cengkeh ini merupakan komoditas rempah andalan kita, karena memang kita cukup besar mengekspor cengkeh dari Indonesia ke Oman tahun 2020 mencapai 147.000 US dollar, dan Januari September 2021 147.200 US dollar. Meskipun pangsa pasarnya ya kita di kedua ya Pak untuk cengkeh ini. Jadi yang pertama didominasi UAE 62% pangsa pasar cengkeh dari UAE. Kemudian yang kedua Indonesia 28,3%. Tahun 2019 kita mengekspor 448.000 US dollar cengkeh. Kemudian berikutnya Komoros 7,18%. Kemudian yang berikutnya untuk impor apa kayu manis cinnamon. Oman mengimpor total 1,5 juta US dollar, negara ekspor utama ke Oman UAE 57%. Memang kalau kita melihat hampir di semua produk ini selalu nomor yang pertama atau nomor yang kedua itu UAE eksportirnya. Memang
Ini tidak dapat dipungkiri juga bahwa karena kedekatan jarak dari Dubai ke Muscat itu hanya 5 jam, sehingga banyak juga sektor perekonomian di Muscat, di Oman ini yang interconnected dengan UAE. Kemudian Tiongkok. Kemudian yang berikutnya pala atau nutmeg, total impor Oman tahun 2019 121.000, negara eksportir ke Oman UAE 51,1% masa pasar. Kemudian yang kedua India 48,5%. Kita sebetulnya sudah ekspor juga pala ke Oman, tapi nilainya masih kecil juga, masih mungkin ribuan US dollar. Next. Baik, mungkin sementara itu saja Pak paparan dari kami sebelum kita melanjutkan diskusi. Jawab tadi menambahkan Pak Dubes. Ya, Pak Ahmad, makasih banyak. Bapak dan Ibu kita nanti halo, sorry. Ya. Terima kasih banyak. Izin Pak, sedikit tambahan Pak. Silakan. Jadi tambahan yang pertama, salah satu comparative advantage kita juga orang Oman itu rata-rata sudah pernah ke Indonesia Pak. Jadi Indonesia cukup dikenal di Oman dibanding eksportir kopi yang lainnya, Brazil segala macamnya. Banyak orang Oman yang sudah pernah berkunjung ke Indonesia, sehingga kita punya nama yang cukup dikenal. Kemudian yang berikutnya, barista-barista Indonesia sudah banyak yang bekerja di Oman. Kita catat sampai 50-an orang barista. 50-an orang barista Indonesia bekerja di berbagai kafe di Muscat dan juga kota-kota lainnya. Kemudian yang berikutnya dalam virtual meeting kami dengan ada supplier kopi juga di Indonesia itu kami mendapat informasi ada gagal panen gitu ya dari Brazil dan tahun ini. Nah itu juga menjadi peluang juga buat kita. Kemudian yang berikutnya memang tadi yang sempat disampaikan Pak Dubes, kita ada satu kasus juga Pak, kasus perdagangan nih untuk kopi. Jadi ada satu importer kopi di Oman yang sebelumnya mengimpor coffee bean dari Singapura. Jadi coffee bean Indonesia tapi diekspornya dari Indonesia, dia ngambil dari agent. Kemudian dia ingin impor langsung dari Indonesia, maka dia cari di search di Google, ketemulah satu supplier kopi. Tapi memang kemudian yaitu masalah delivery-nya yang tidak bagus, kualitas coffee bean yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan sampel, dan memang saat ini menjadi isu juga yang sedang kami bicarakan juga. Jadi isu ke KBRI ya Pak? Iya, karena si pengusaha tersebut ya menyampaikan keluhannya ke KBRI juga ya, kita juga berusaha untuk memfasilitasi juga menangani. Tapi memang importer ini punya jaringan yang cukup luas Pak, itu dia yang jadi masalah Pak. Jadi kemana-mana ngomongnya. Kemana gitu Pak. Itu masalah delivery juga. Oleh karena itu setelah business matching kemarin kita wanti-wanti juga untuk supplier kopi, kalau deal ke Oman tolong diperhatikan kualitasnya. Jadi sepertinya masalahnya supplier eksportir kopi yang dari Indonesia ini tidak mengecek Pak dari suppliernya di yang supply coffee bean itu, sehingga dia pun tidak mengetahui, tahu-tahu barang yang dikirim ke Oman ternyata kualitasnya buruk lah seperti itu. Tidak, dia sih nggak ada yang bisa dipakai dari yang dikirim itu karena lebih banyak yang terbuangnya gitu. Ya, jadi mungkin masalah delivery seperti yang sampaikan Pak Dubes menjadi faktor yang sangat penting juga untuk tetap menjaga reputasi yang positif buat produk dagang Indonesia. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad, Pak Dubes. Sebelum kita diskusi, ingin saya ambil summary dikit. Kalau kita lihat dari datanya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat data KBRI tadi itu satu doang bagi saya kesannya itu, dan kuat banget itu market ini good ya Pak Ahmad ya. Kopinya itu kalau ya nggak Pak Dubes, ini good, bukan bin ya Pak ya. Jadi itu kuat buat, apalagi buat kita yang Bapak dan Ibu, apalagi dari UMKM tuh yang kopinya dibikin ini jadi rasa ini, itu tuh justru market yang paling bagus sih ke Oman sekarang, karena itu market yang langsung dikonsum ya. Itu dulu satu yang kesan saya sebagai kita bekerja di ekspor. Kedua, itu kan banyak yang dari Dubai itu, hampir semua dari Dubai, karena Dubai kan memang hub. Nah, makanya kalau Anda punya market produk-produk yang finish good, itu sangat baik Anda masuk ke Oman langsung dulu daripada ke Dubai.
Karena when you go to Dubai, dia yang jadi tradernya, dilemparnya ke Oman juga. Dilemparnya ke Oman juga. So buat Anda yang tadi kan lihat orang minum kopinya pakai cinnamon, cinnamonnya tuh berarti kan kalau bayangan saya tuh Dubai-nya beli tontonan dari komoditi ke Anda, kemudian dia potong-potong, dia kirimlah, tanda kutip kan gitu ya. So why don't you yang langsung packing di Indonesia? Karena yang poinnya Pak Ahmad tadi itu kuat banget. Orang Oman itu lebih dekat ke Indonesia perasaannya, karena orang Dubai rasanya jarang-jarang yang main ke Indonesia ya, karena secara bisnis sampai di level GM-nya, General Manager itu masih dihandle oleh India di Dubai. Makanya kami dari Karim pun, Bapak dan Ibu, mohon maaf, sebagai profesional, sebagai karyawan, Dubai itu dulu market saya. Jadi saya terus terang tahu, lumayan tahu lah. Kalau ngomong tahu persis takut salah juga. Lumayan tahu banyak how Dubai berbisnis, sehingga saya bilang ketika kami membina banyak UMKM, kita nggak lihat ke Dubai dulu untuk Middle East. Tetapi Middle East itu wajib diambil, karena kalau nggak Anda nggak akan sustain di ekspornya. Anda pegang katakanlah Afrika untuk wilayah kita, pasti Anda akan lewat terbang di situ. Mau apapun penerbangannya, Anda nambah dikit, Anda nyampe di market. Bahkan ya kasarnya kalau untuk coffee shop itu juga Anda hand carry, keluar bawa pun masih bisa gitu. Itu poinnya saya. Mungkin kita diskusi ya, ini marketnya menarik, Oman menarik banget bagi saya. Saya Pak Dubes setiap pameran di kawasan Arab, seingat saya yang orang yang datang benar-benar pebisnis dari negara lain itu ya Oman ya. Ada pameran di Abu Dhabi ya Oman, Dubai ya Oman, maksudnya kalau orang Abu Dhabi-nya ikut pameran di negara mereka sendiri itu kadang-kadang mereka kirim anak buahnya, orang India. Silakan, ada pertanyaan nggak? Tadi ada yang WA, ada yang di dalam chat. Banyak kayaknya ya. Bu Tuti, silakan Bu Tuti, ini udah siap-siap berangkat ini Pak Bu Tuti ini. Kirim sampel ya. Bu Tuti silakan. Terima kasih Pak Isnandar. Selamat siang Pak Dubes dan Pak Ahmad. Saya Tuti dari PT Sari Buana Nusajaya. Kebetulan produk kami rempah-rempah Pak, seperti yang ada di gambar. Kami salah satu peserta ekspor kucing programnya PPEI di Jenpen Kemendak Pak tahun 2021 ini. Kebetulan ini diajak sama Pak Isnandar. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Isnandar. Kami tidak Surabaya nih Bu ya, dari Surabaya. Dari Surabaya, betul. Ya, oke. Tahun ini memang kami belum berangkat Pak, hanya memberangkatkan sampel lewat Pak Isnandar. Mohon supportnya Pak supaya kami bisa menemukan buyer dari Oman. Sebenarnya pertanyaan saya, kalau Oman itu tadi sudah disampaikan Pak Isnandar juga sih, apakah memang hanya finish product atau bisa juga yang whole spices? Karena kebetulan kalau saya kan produknya ada bunga pala, ada biji pala, kemudian ada dry turmeric, ada vanilla bean, kemudian ada juga kemukus, dan kami sebenarnya sudah dalam proses development untuk bikin turmeric powder, kemudian ginger powder seperti itu. Nah, potensi pasar yang whole yang bentuknya masih raw material seperti yang saya sampaikan tadi bagaimana gitu, karena kebetulan selama ini memang kalau pasar kami untuk contohnya bunga pala kok belum ada yang meminta dalam bentuk powder. Perlu kami sampaikan Pak Dubes, tahun 2019 kebetulan kami sudah ekspor ke Egypt untuk kayu manis dan ekspor ke India untuk long pepper. Pertanyaan saya itu Pak, bagaimana potensinya kalau yang bentuknya whole spices? Kemudian kebetulan kami sudah mengirimkan company profile dan produk katalog ke emailnya KBRI di Muscat. Harapan kami mudah-mudahan kami support untuk yang acara tanggal 14 Desember supaya kami tetap aktif dengan Karim dalam rangka mengembangkan pasar kami, terutama di Timur Tengah, Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak Dubes. Terima kasih, Pak Isnandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sayang sekali Ibu nggak ikut lah. Bagus kan. Ya masalahnya
ini cuaca juga lagi bagus ya. Kalau sekarang ini pada saat sekarang ini cuaca ya tidak dingin, tapi kalau buat saya dingin ya karena saya orang Jakarta, dingin sekitar 20-25 ya. 25 derajat lah sekarang ini 25 derajat. 20-25 ya Pak? Ya, ntar makin ke Desember makin dingin tuh. Iya, gitu. 20-19 lah ya. Ya, sekitar gitu. Saya pernah merasakan tahun lalu, saya kan baru setahun di sini ya. Saya merasakan Desember itu sekitar 18 sampai 20, pagi-pagi itu masih pakai jaket. Kalau saya berjalan pagi itu pakai jaket. Ya kayak di Subang lah gitu ya, Jawa Barat. Ya, kayak di Subang. Iya, memang beberapa Bu pasar-pasar yang dikatakan Ibu tadi apa untuk powder dan lain sebagainya. Memang kalau secara menyeluruh saya kurang paham ya nanti. Tapi saya perhatikan di pasar itu pada saat mereka ingin membeli satu rempah-rempah itu juga bukan saja untuk kopi ya Bu ya. Tapi makanan mereka tuh syarat dengan rempah-rempah. Seperti saya katakan tadi, seperti cengkehnya juga diperlukan, ya kan, yang lain-lainnya dan sebagainya. Termasuk kunyit juga Bu. Ada kunyit itu juga cukup baik, cukup banyak dibutuhkan. Mungkin ada tambahan dari Pak Marufi sendiri yang ditanyakan oleh Ibu. Iya, terima kasih Bu Tuti. Memang kalau berdasarkan pantauan kami sih Bu ya, untuk spices yang masuk ke Oman ini dalam bentuk whole, biasanya nanti kalau kita lihat tuh mereka yang nanti akan packaging sendiri. Tapi mungkin nanti info lebih detailnya nanti coba kami temuin salah satu importer spices di sini dan untuk coba. Kemarin kami sempat jadi untuk pasar di Oman sendiri selain importer spices yang nanti akan distribusikan ke supermarket, hypermarket dan toko-toko di Oman itu juga ada perusahaan-perusahaan juga supplier ini Bu, hotel, restoran dan juga catering perusahaan dan juga catering pemerintahan. Ini juga yang kita bidik juga karena mereka juga membutuhkan supply spices juga. Kami sudah pernah temuin dua perusahaan yang memang bisnisnya itu supply ke hotel, supply ke restoran, supply ke catering perusahaan. Nah ini nanti kalau yang apakah finish product atau whole nanti kita coba dalami lagi Bu, nanti kita share informasinya. Terima kasih banyak atas surat dari Bu Tuti dari PT Seribu Buana yang sudah kami terima dengan baik. Insya Allah kami akan promosikan di Oman. Dan, terima kasih banyak Pak. Ada pertanyaan lain? Makasih banyak Pak Ahmad, Pak Dubes, Bu Tuti. Sebelum nanti ada tambahan dari saya izin ya tentang teknis bagaimana kita bukan berpameran doang yang saya kasih tahu, tapi bagaimana Anda sebagai peserta, walaupun Bu Tuti di Surabaya, tapi sampelnya mewakili Bu Tuti kan itu yang penting ya Bu ya. Saya di Surabaya tapi sampelnya mewakili keberadaan mewakili saya. Gitu. Ini saya jawab dulu lah ya. Gini Bapak dan Ibu, ini teknisnya kami. Ini kita jelaskan teknis dikit. Kemarin ke Nairobi, kita kirim sampel. Kaminya nggak bisa pergi. Karena masih COVID-nya masih tinggi. Kami kirim sampel Bapak dan Ibu, itu 2.500 pieces sampel. Penuh lah itu KBRI. Maksudnya, kalau kita berpameran seperti itu, sampel 2.500 pebisnis mana yang tidak melewati kesempatan itu? Dia bakal datang. Wih, sampel sebanyak itu ya? Dia datang. Nah, dari sampel itu ada jejak semua karena sampelnya di pola Karim. Bagi saya silakan meniru aja. Maksudnya mau jiplak aja bagus ya buat pengembang ekspor kita. Kami tidak mencantumkan nama perusahaan, apalagi nama Bapak dan Ibu. Nanti sampelnya punya Tuti gitu. Nanti ada 3 Tuti yang ikut. Dan mereka orang Barat kadang mesti Tuti, ini Tuti apa Tati ya. Itu kita akhirnya wasting connection. Gitu kan. Di kami kemarin di Nairobi itu kita kasih nomor peserta. Semua peserta itu pakai number karena number nggak akan salah ya. 2001 ya 2001 ya. Orang nggak bisa sebut salah 1 jadi 3. Jadi kami begitu. Jadi nanti dan kemudian setelah mereka dapat sampel, mereka bakal pulang dan nyoba. Kemudian dia akan lihat ini sampel nomor berapa ya. Kami akan ngasih list siapa peserta. Apakah dia berangkat atau tidak. Itu pola kita dalam Expo. Nanti
Makanya sampel-sampel harus daftar dulu ke kita, nanti dikolek sama Pak Niko. Kami akan mengasih nomor peserta saja, dan kami meminta di setiap individual pack sabun 1 biji, Anda tulis nomor peserta. Sehingga ketika dia pulang, apalagi bumbu-bumbu, ibu-ibu pasti lebih mengerti lah. Siapa yang mau beli bumbu baru cium doang? Dia pasti coba masak di rumah, baru udah lihat, ini enak nih bumbunya, gitu loh. Itu polanya kita. Jadi, nah, kelebihan bagi yang berangkat, tentu dia bisa menyampaikan lebih banyak, ya, gitu ya. Buat yang tidak berangkat pun sampelnya nyampe, gitu loh. Itu dulu. Nah, satu. Kedua, pertanyaannya tadi tuh, mau kayak apa sih? Saya lihat di chat room banyak pertanyaan. Apakah mau kasih yang fresh, mau kasih yang udah powder, mau kasih yang gitu? Bagi saya, kalau bisa di cover aja selebar mungkin dulu. Karena kalau yang dilihat yang disampaikan Pak Ahmad barusan itu bisa trader, bisa koki langsung, chef ya, chef akan bisa bilang nanti kalau telepon Bu Tuti itu, saya mau cinnamon ukuran segini bisa nggak buat dapur saya, gitu loh. Itu yang kita akan coba cari di situ. Saya pikir gitu ya arahnya ya. Satu. Terakhir Pak sebelum itu. Sebentar Pak. Kenapa kami fokus ke kopi dulu untuk Oman dan beberapa negara? Karena kopi bagi kami infanteri. Kopi itu orang pasti nyoba. Dan nanti kalau kopi yang kita arahnya ke coffee shop, seberangnya itu chef. Nah, kalau kopi masuk, coffee shop masuk, itu bukan kopinya aja, ya gula arennya, ya hiasan coffee shop-nya, ya gelasnya, bahkan nanti seragam chef-nya. Itu makanya kita juga dorong yang non-coffee masuk, non-rempah masuk. Itu mungkin ada tambahan mungkin Pak Dubes. Silakan Pak. Itu ada pertanyaan tuh. Ya. Ada pertanyaan apakah banyak yang digunakan kopi Arabica atau Robusta? Dari pengetahuan kita adalah kopi Robusta yang banyak digunakan di sini, Pak. Itu aja tuh sedikit. Kopinya Arabica ya Pak, banyak ya? Robusta. Pak? Iya. Robusta kan kita juga banyak ya Pak? Iya, ya, jadi pantauan kami Pak untuk jenis kopi yang diminati di sini, yang lebih banyak diminati Robusta karena punya rasa yang lebih pahit ya Pak, punya rasa yang lebih pahit. Tapi juga bukan berarti Arabica pun juga tidak ada sama sekali. Cuma kalau kita bandingkan, kita tanya-tanya importer di sini, memang minat yang lebih besar antara Robusta dan Arabica itu lebih ke Arabica karena rasanya yang lebih pahit. Gitu. Lebih ke Arabica, Ahmad. Arabica sama Excelsa. Sama varian, sama juga ada pasar juga untuk varian Celebrica ya, dan Excelsa. Liberica dan Excelsa. Juga ada growing demand juga sih Pak untuk kopi kapsul Pak. Ya. Untuk kafe. Kopi kapsul jalan ya. Oke. Iya. Silakan ada pertanyaan lain? Bu Tuti cukup? Cukup ya? Cukup Pak. Ya, silakan ada pertanyaan lain? Kita lihat di chat room. Dari Bu Elizabeth, lobster mutiara ya, king crab ya. Tadi ada beberapa WA saya, setahu saya kalau urusan seafood Arab Selatan gitu ya, Yaman, Oman itu memang pemakan ikan ya Pak ya, Pak Dubes, Pak Ahmad. Ya betul. Ya, betul. Ini Arab yang menu sehari-harinya ikan itu. Makanya saya bilang saya dorong kemarin yang ada ikan kaleng segala macam itu masuk karena pemahaman saya Arab itu secara makanan itu dibagi dua lah ya besarnya. Kalau Arab Utara, Syria, Jordan itu ya mulai keju-keju ya. Kemudian tapi kalau Arab Selatan itu menjadi kita ya Pak Ahmad ya, dari kita sama India ya rempah-rempah, makannya rempah semua. Makanannya nasi mandi itu dari situ ya. Iya. Cuma ini dari Yaman juga enak juga. Mandi
Yaman itu, Yaman Oman ya. Yaman dan Oman. Kalau Yaman ya sekarang kondisi lah, jadi memang harus cover dari Oman. Saya rasa ekonominya Yaman sekarang bergantung ke Oman ya Pak ya. Iya. Betul. Oke. Banyak bantuan dari internasional. Nah, kemudian ini ada yang berbawa sepatu ke situ gitu ya. Bisa aja, terus orang bagi saya kemarin banyak bagian yang nanya Pak Dubes izin, Pak Iskandar kenapa cuma kopi dan rempah? Ya saya mungkin saya yang salah, bingung juga saya jawab, mungkin saya yang salah karena kita baru kemarin di kayaknya whole ya semua. Kalau saya jadi bukan sengaja dibedakan. Ya, biar ada fokus saja. Berkali-kali kopi itu bagi strategi ekspornya di Karim itu infanteri. Karena kopi yang akan membuat kita langsung berhati ya. Kita bisa mensuplai kopi langsung di sana. Nah, Anda lihat coffee shop. Di coffee shop tuh ada chef, ada orang Omannya ke kita juga minta barista Pak Dubes soalnya. Minta nambahan barista. Jadi anak-anak kita, Bapak dan Ibu kalau punya anak, ponakan yang bisa lagi hobi barista, menurut saya silakan diajak. Kalau kita bisa taruh anak-anak kita di situ jadi barista, itu memberikan contoh kopi. Gitu. Tuh, baru Mohon maaf putus-putus Pak. Putus-putus. Itu Pak Iskandar. kedua si barista ini butuh aksesoris di atas. Sorry ya. Putus-putus Pak. Pengembangan. Putus-putus. Halo? Ya, putus-putus suaranya. Oke. Halo, apakah terdengar? Ya, sekarang kedengar, tadi lagi ngomong putus-putus tuh Pak. Oh, oke, sorry ya. Bisa diulang? Putus-putus nih. Sorry, saya off dulu si videonya. Aduh. Halo, apakah kedengeran? Kalau Halo? lagi menyapa bagus Pak, lagi menyapa bagus Pak Iskandar, tapi kalau lagi ngobrol putus tuh, mungkin lagi ngomong panjang putus dia. Putus. Sorry. Ya, mohon maaf. Nih, karena ya, WiFi di rumah. Silakan ada yang pertanyaan dulu deh. Halo, apakah terdengar baik nggak kalau saya off videonya? Kedengaran bagus Pak sekarang. Bagus ya, izin ya. Bagi saya, strategi kami di ekspor itu, kopi itu infanteri Bapak dan Ibu. Karena kalau kopi kita bisa duluan, itu item-item yang lain di sebuah coffee shop itu tinggal ngikut. Ya, tehnya, tisunya, tanda kutip, sampai ke pakaian si pakaian si baristanya ya, gitu loh. Kemudian terus terang kalau untuk beberapa negara itu mulai furniture-nya pun ngincar di belakang, karena kan coffee shop harus ada sofa ya, harus ada kursi, itu mulai ngincar, karena mereka mau berpromosi berpromosi juga di situ. Silakan ada pertanyaan yang lain. Pak Fibiawan udah saya jawab berkali-kali ya tentang sepatu ya. Ada pertanyaan Bu Deli? Ada pertanyaan dari Eksotik? Ada update mungkin Bu Deli yang kemarin lumayan banyak telepon dari Oman ya? Ada beberapa Pak. Rata-rata memang minta robusta. Tapi kita sampaikan juga kan kita punya teh rempah sama kopi rempah
kan kebetulan kopi rempah kita kan bukan pakai, atau teh rempah kita pun juga nggak pakai kapulaga lokal, pakai kapulaga yang biasa dipakai sama Oman, kapulaga India. Dan kopinya saya nggak pakai kopi robusta biasa, Pak. Jadi kopi lanang kalau orang Indonesia bilang, kalau di luar di istilahnya Pia Berry. Jadi levelnya hampir sama kayak ini, sama kayak Arabica lah harganya. Nah ini yang tadi Bapak bilang teh ya, berarti di sana untuk teh rempah masih bisa masuk ya Pak ya? Teh rempah harusnya masuk ya, betul ya Pak Ahmad? Halo? Halo? Putus ya. Teh rempah Pak Dubes, Pak Ahmad, teh rempah bisa ya? Iya. Black tea dengan campurannya juga. Black tea dengan campuran. Dan kan? Saya pernah, iya betul. Bisa Bu Deli, memang arahnya Oman ini kalau minum teh dan kopi tidak blend dan minuman itu ya, ada rempahnya harus ya? Ya, betul. Oh berarti mereka selalu ngeblend dengan rempah gitu ya Pak ya? Betul. Jarang yang murni teh, Bu. Jarang yang murni teh. Oh ya, siap. Makasih Pak. Nah, buat Bapak dan Ibu yang bermain di rempah, peluang ya. Kalau mereka bikin kopi sendiri, they will need your spices. Ya betul. Itu pikirkan. Jadi ada yang bisa kalau rempah-rempah spicy buat makanan itu, kita agak kalah dengan India ya, tapi tidak lepas kemungkinan pasarnya masih ada, karena kita kan lihat masih ada space untuk bisa memasukkan barang-barang rempah itu. Tapi kalau kopi saya sih sangat menarik sekali. Saya juga dulu minum kopi dulu ya, sekarang enggak. Itu kalau udah kopi Indonesia yang diaduk, kemarin juga kan waktu kita business matching itu di belakang kita ada barista Indonesia dari salah satu coffee shop Azura gitu. Itu baunya kemana-mana. Berbeda baunya. Waktu saat direbus itu baunya main. Punya kita, Pak? Iya, betul. Iya. Pada nengok semua, bau apa nih kopi Indonesia. Itu saya akui. Beda kopi. Atraktif ya, Pak ya? Iya. Izin Pak Dubes, mungkin sekedar menyampaikan sharing informasi, Pak Isnandar. Kebetulan kami ini sebenarnya indirect export ya Pak Dubes, jadi 100% produk kami memang kami jual kepada eksportir India. Nah yang kami tahu memang produknya itu dikirim ke Dubai, dikirim ke Eropa, dikirim ke India sendiri, seperti itu. Makanya kami akhirnya join dengan export coaching program ini. Kenapa terus-menerus jualnya ke India ya, which is India kirim ke Dubai, ternyata di Dubai masih dikirim juga ke Oman. Berapa rantai, berapa panjang nilai penjualannya gitu. Kalau kami langsung ke Oman, kami rasa akan jauh lebih kompetitif gitu, karena ibaratnya langsung ke negara pengguna ya Pak. Ya. Itu kenapa salah satunya saya cukup aktif komunikasi dengan Pak Isnandar, biar sampai Pak Isnandar dibawa kemana-mana. Pak. Ya Pak Isnandar ini pasti tahu lah mengenai perdagangan di Dubai ya. Masalah bukan apa-apa. Kalau itu kan udah mata rantai mereka juga ya. Saya juga perhatikan Lulu supermarket di sini. Itu isinya barang Indonesia. Dari mana? Saya tanya sama sana fungsi ekonomi saya kan. Kita kan perlu angkanya, angka ekspor Indonesia ke Oman ini meningkat. Nah, ini nggak meningkat. Dari mana? Tapi barangnya begitu banyak seperti Indomie atau minyak kayu putih apa semua. Satu waktu saya pulang dari Dubai, saya lihat beberapa truk yang panjang yang besar-besar itu, truk kontainer itu pada antri pada saat di border. Tanya isinya apa? Barang Indonesia semua. Nah ini juga repot kan. Saya bilang kenapa nggak ekspor langsung ke Dubai, ke Oman? Ke Oman. Nggak bisa. Ya ntar bisa di-ban yang lainnya. Nah, seperti gitu. Nah ini itu juga satu PR tertentu juga buat kita agar kita bisa seperti punya ibu itu langsung dari Surabaya atau dari Indonesia ke Oman. Saya sangat berharap. Mungkin sedikit tambahan dari kami, Pak. Sebenarnya juga para pengusaha Oman juga berharap bisa direct juga dari Indonesia, Pak.
Nah, itu mungkin cuma mungkin mereka perlu dikasih informasi supplier yang bisa supply mereka. Jadi mereka juga sebenarnya ingin berhubungan perdagangan langsung langsung. Ada satu lagi Pak yang menarik Pak Iskandar. Waktu saat business matching itu ditanyakan, kenapa sih kok kopi aja pakai sertifikat halal? Nah, iya kan ada gitu Pak. Itu pertanyaan juga. Saya juga nggak bisa jawab, saya kelirik-kelirik aja ya. Mungkin di Indonesia memang semuanya tuh serba harus halal karena mayoritas warga Muslim. Ya ketakutan apa penggorengannya bekas yang lain, apa pakai minyak apa gorengnya atau gimana saya nggak tahu. Nah, itu pertanyaan yang menggelikan juga buat saya. Apa kopi ada sertifikat halalnya, tulis halal. Gitu. Pak ini karena Bapak yang mulai. Maksud Bapak orang Arab mempertanyakan kenapa kita kopi aja pakai sertifikat halal kan Pak? Betul. Sementara yang harus diketahui sebetulnya masuk ke sini regulasinya bagaimana, itu yang perlu dijelaskan pada para eksportir kita. Tentunya ada macam-macam dokumen yang harus diketahui. Gitu. Bukan sertifikat halal, nggak pernah ditanya Pak. Enggak, tadi saya nggak mau nyinggung ini ya. Sebenarnya di materi-materi kami yang ini biasanya Pak Dubes begitu masuk ini saya off the record Pak Dubes. Saya off the record kasih materi. Saya bilang tuh ke audien kita, ya memang begitu orang Arab tuh bingung. Masa kopi lu ada sertifikatin dan pasti halal wong pohon. Itu ada sertifikasi. Jadi maksud saya Bapak dan Ibu mohon maaf banget kalau mungkin saya ingin berpendapat ada kelebayan dalam kita mendefinisikan aturan. Makanya kami di Karim kadang-kadang cuma bilang, yuk ke market dulu yuk, ngomong sama calon buyer Anda apa yang dia minta gitu loh. Izin ya. Jadi di situ. Jadi jangan berasumsi dengerin dari orang gitu ya. Kalau mohon maaf banget. Jadi kadang-kadang Pak Dubes kita agak mencoba mencari joke Pak Dubes menyampaikan hal ini. Joknya saya bilang begini, ada orang Batak nikah sama orang Jawa. Pengantin ceweknya Jawa. Kemudian kata orang Bataknya yang cowok boleh pakai adat Jawa asal pakai ada ulos. Nah, repotlah ketua panitia Jawa ini mempelajari ulos itu yang mana. Nanti tengah salah yang buat mertua yang mana, buat besan yang mana. Nah, itu yang terjadi di kita. Kita capek mempelajari regulasi negara lain. Padahal ada cara yang paling gampang, suruh aja si pengantin ini telepon-teleponan kan. Ulos itu apa Bang? Selesai urusan sebenarnya. Jadi itu maksud kami di soal peraturan. Kalau Anda kenal dengan calon buyer Anda, aturan negara itu Anda bisa text anytime. Tidak perlu Anda pula yang berdebat. Menurut negara you nggak begitu kok Anda yang lebih tahu pula, gitu loh maksud saya. Jadi makanya kami ekspor, kenali dulu aja orangnya. Dan yang Pak Ahmad sebut tuh betul. Mereka pun pengen kenal sama kita. Kita dilalah, jatuhnya kita yang jualan nih, kita dekatin orang lah ya. Ya enggak Pak? Kita yang dekatin market, itu udah sunatullahnya begitu ya. Dekatin market, ngobrol, saya datang, saya punya ini. Oh, yang saya bawa ini di belakang masih banyak. Tapi ini loh kartu nama saya. Jangan langsung ngomong harga, udah ntar aja itu mah. Aturan, nggak usah pula kita berdebat aturannya. Saya udah halal. Ya udah, mereka lebih tahu aturan daripada kita. Kita ngikutin aja. Tapi maksud saya ini yang kurang di market kita nih. Kita nggak mendekati si orangnya. Kita seolah-olah kita yang mengklaim aturan Anda udah saya pelajari, Anda harus terima saya. Itu betul kalau Anda Mayora atau Indofood. Kalau Anda di bawah itu nggak bisa. Anda yang harus mendekati market. Silakan ada Ibu Dewi saya. Ada pertanyaan, silakan langsung Bu, biar yang lain dengar. Ada permintaan bahasa. Bu Dewi? Saya baca tadi ini di chat nih. Ya. Langsung ya Pak ya. Ya, saya minta baca, dia minta dibuatkan satu bazar di ini. Saya bilang apa? Izin Pak Dubes, mohon fasilitasi dari Dubes Oman untuk bisa adakan bazar produk Indonesia. Jadi untuk kami yang UMKM kecil, Insya Allah Bu ya. Tapi memang Bu atau Bapak saya lupa ini. Oh ya Ibu ya, Bu Dewi ya.
Terima kasih masukannya, tapi memang baru saja ini dibuka era keterbukaan setelah COVID ini ya, bisa berjumpa, bisa kumpul dan sebagainya. Sebelumnya memang paling banyak kita di lockdown di sini ya. Sebentar-bentar kalau udah naik sedikit dia lockdown, ya kan seminggu kita di rumah terus. Nah, ini baru terbuka. Insya Allah depannya kita akan sering-sering mengadakan. Memang seperti saya sih tempat ngambil Pak Isnandar ini memang jago marketing ya. Kalau menjual makanan nggak bisa pakai tulisan saja, kayak jual kertas atau jual biji besi gitu, tidak. Nah, saya juga akan terus mempromosikan Indonesia khususnya. Terima kasih. Ya, izin nanti soalnya saya mau mengajukan permohonan ke Pak Dubes begitu di Masket. Bapak dan Ibu, rencana kami kalau di Oman ini kita lancar, insya Allah lancar. Tiap tahun ya Pak kita bikin ya, tiap tahun. Insya Allah. Pagi saya masih di sini, saya siap. Ya Pak. Bu Sulistiawati silakan Bu. Bu Sulistiawati juga peserta kita ke Kenya nih. Bu Sulistiawati mangga Bu. Bu Sulis. Silakan Ibu. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Is waktunya. Nah, saya diberi waktu dengan Bapak Dubes. Selamat sore Bapak Dubes. Selamat sore Ibu Sulistiawati. Iya. Begini Bapak, saya sebetulnya itu dari UMKM. Nah, Bapak saya dari UMKM. Kebetulan makanan saya itu produk makanan snack Pak. Gitu ya, dan sementara ini saya pernah ikut Pak Isnandar kemarin ke Nairobi. Kebetulan beliau sekarang ini mengajak saya untuk ke Oman. Nah, mungkin saya sebetulnya juga produksi kopi bubuk Pak, kopi bubuk rempah Bapak. Mungkin nanti saya perkenalkan di Oman Pak. Siap. Ikut ya Bu Sulis, kirim sampel ya. Insya Allah ikut. Terima kasih Bu Sulis. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sinandar, Pak Dubes juga. Saya. Kopi dengan rempah. Bu ada snack juga kan Bu Sulis ya? Ya. Ada snack juga kan? Ada Pak. Ya Insya Allah saya buat snack dari. Snacknya yang manis-manis ya Bu buat Oman. Iya. Yang manis-manis ya. Iya Pak. Siap. Terima kasih ya, Bu. Ya. Tadi Bu Dewi jadi Raisen. Silakan ada pertanyaan lain. Karena Surabaya bentar lagi bakal maghrib. Ini ada saya tahu kenal banyak orang Surabaya nih. Ya. Jadi begini Pak, Ibu semua sekalian. Oh iya, silakan. Silakan Bapak dulu. Bapak. Jadi begini. Ini akan lebih terbuka lagi pasar ini, tentunya mari kita berdoa bersama dibukanya umroh dan haji melalui Oman. Itu saya juga berusaha keras melalui pemerintah Indonesia, pemerintah Oman saling bekerjasama untuk membuka lagi nanti jalur umroh dan haji melalui Muscat Oman. Karena waktu 2019 ketika terjadi adanya pandemi ditutupnya Arab Saudi, ada banyak yang stranded di Oman. Justru para pengusaha travel bureau itu melirik, ternyata Oman lebih bagus. Kalau itu terjadi, tentunya kita akan bisa turunannya banyak lah. Sebagai contoh, kita juga waktu itu pernah berbicara dengan beberapa restoran Indonesia yang kecil saja di sini, merasakan dampaknya setelah ditutupnya umroh dan haji. Mereka mengatakan biasanya satu hari itu kurang lebih 60 orang datang ke restorannya, atau kurang lebih berapa itu 60 kali 30 180 1.800 orang pelanggan. Bayangkan kalau misalnya nanti seperti mereka udah datang itu, ya semua tuh rempah-rempah atau UMKM apa, kopi, entah apalah, gula aren apa, semuanya pasti laku di sini. Karena apa, orang Indonesia sendiri, seperti juga di Arab Saudi ya, di Jeddah gitu kan, banyak benar barang-barang. Kalau kita makan beli emping di Jeddah itu udah emping melinjo dari Jawa Barat atau melinjo dari Surabaya, banyak sekali. Nah itu kira-kira, jadi kita berdoa
dibukanya umroh itu, dan saya sudah juga di satu sisi lainnya, saya juga dari para pebisnis travel bureau itu sudah mengatakan dia akan mempush melalui Oman, karena memang kalau nanti ada penerbangan Oman Jakarta, Jakarta Oman terus Oman Jeddah itu pasti lebih murah, dia bisa lebih murah sampai 1 juta rupiah biaya penerbangannya, belum lagi nanti adanya mereka stay di sini, dan itu masih ada rahasia. Nanti kita bicara Pak Isnandar di sini. Wah, nanti ada satu yang kejutan juga kalau misalnya itu umroh dan haji terbuka dan semuanya akan terbuka, pasar-pasar Indonesia, UMKM juga terbuka semuanya, mulai dari makanan sampai bahan-bahan baju dan lain sebagainya. Terima kasih. Dubes, makasih. Jadi arahnya ke situ ya. Jadi saya tahu, saya dapat update dari Pak Dubes kalau jalur haji kita itu lagi diupayakan lewat Oman ya. Karena juga Oman Air ada, kemudian Bapak Ibu ya silakan cari market duluan, karena pasti nanti orang pengusaha Omannya perlu supplier rempahnya, kopinya, makanannya, pakaiannya, semua perangkat makanan gitu ya, itu pasti karena jemaah haji itu banyak gitu. Itu aja makanya. Nah sekarang yang satu sekali lagi ingin saya katakan menarik adalah orang Omannya mau ke Indonesia, mau kenal Indonesia juga. Ini kok nggak ada yang nyambut, karena ada yang aneh di situ. Selama ini mereka nyarinya ke siapa? Bagi saya cuma udah kewajiban kita kalau mau jualan kita duluan deh yang ke situ, gitu. Kita yang ke sana. Nah kosnya memang mahal kalau berangkat semua. Makanya kami di Karim kita bikin paket-paket. Jadi ada yang berangkat. Tadinya mau ke Oman doang, pada minta jalan-jalan juga Pak Dubes, ya sudah ada paket jalan-jalannya. Kemudian ada paket yang kirim sampel doang. Bapak Ibu mohon maaf, lihat kami dari Karim memang coba nekan terus biaya gitu ya. Jadi untuk ikut tuh cuma 1,5, sampel cuma 500, sampel Anda di sana. Nah bagi kami yang paling penting adalah sampel Anda harus berbicara, orang bisa bawa, dan orang bisa kontak Anda, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sampelnya bisa, karena nggak mungkin Bu Sulis ngomongin rempah, ngomongin kue, tapi belum dicoba ya Bu ya. Gimana dia mau jatuh cinta sama kuenya, kan gitu. Jadi kalau kirim sampel dulu, tapi kalau kirim sampel saja tidak ada jejak, dia nanti udah coba lupa, ini punya siapa gitu kan. Nah itu. Nah kami harus hadir ya karena lebih tauci ya, lebih kena, dan kami expecting bisa jadi mereka akan ada beberapa pertanyaan, ya kan? Tuh. Kemudian Pak Ahmad juga kita udah kontak-kontak, akan ada agenda-agenda tambahan, kita akan ke market ya Pak Ahmad ya, kita ke coffee shop. Ini rencana kami, berkejutan kalau kita lancar cepat ini kejutan. Kami coffee itu, kami nego dengan pemilik coffee shop Oman, dari kemarin kita nego. Kita mau ngasih mereka sampel 1 tahun mungkin sampel terus. Saya ulangi ya, kita akan cari coffee shop di Oman, kita akan mensuplai sampel terus-menerusan 1 tahun. Mungkin cuma 2 kilo 1 minggu, atau 2 minggu, atau 1 bulan mungkin cuma 10 kilo. Tapi Bapak dan Ibu, kopi itu 1 kilo itu 100 cup. 50 cup. Berarti kalau 10 kilo itu udah 500 cup. Kalau kita gratiskan, itu gila sambutan masyarakatnya. Itu yang kami udah ngomong ke teman-teman di Oman, dan kami mau duduk di situ. Nah, terhadap cost ekspansi ekspor, kami tahu itu jauh lebih murah daripada Anda berangkat sendiri, karena berangkat sendiri bisa habis 20 juta. Sekarang aja kita 24 juta ya, 20 juta, 30 juta. Kalau sendiri itu setahu-tahu 35-40 juta habis. Jadi kalau Anda punya kopi, mendingan Anda siapkan sampel, selama sepanjang tahun, misalnya bisa jadi 50 atau 20 kilo gratis. Kasih ke situ. Ketika dia menerima sampel itu, dia bisa membagikan ke masyarakatnya. Masyarakatnya yang akan menilai nanti, kopinya enak nih, yang rempah ini kurang pas nih, ini terlalu tinggi, terlalu gimana gitu. Itu cara kami. Nah, Bapak dan Ibu, pola seperti itu, kita langsung masuk ke jantung market, ke customer, ke konsumernya, dengan biaya jauh lebih murah daripada lebaynya deritanya Bu Tuti itu kirim ke Singapura, India, Dubai, Oman.
Ya Bu Tuti ya. Betul banget Pak. Rantainya banyak Pak, panjang sekali. Panjang sekali. Yang sayang kan warga kita ya, harusnya kan beberapa ya menjadi income masyarakat kita ya Bu ya. Harusnya petani bisa mendapatkan harga lebih bagus kalau direct ekspor. Kami direct ekspor daripada lewat trader India ditekan terus kan Pak harganya. Padahal Tapi tapi saya yakin bagus. Ya, tapi mohon maaf, saya di depan Pak Dubes bilang, Mbok ya yang teman-teman jangan juga meminta KBRI terus yang kerja ya, kasihan nggak bisa. Kita dong yang ke situ. Kita yang ke market itu loh maksud saya. Kita yang ke market, kenalkan diri gitu ya. Kita yang ke market sekarang sehingga KBRI bisa ngambil posisi yang lebih bagus untuk approaching ya Pak Dubes ya. Jangan bagi kami Pak, semaksimal mungkin kita akan bantu. Bukan saja masalah semua perdagangan Indonesia agar lebih meningkat. Khususnya saya juga di sini, saya juga ingin pada saat periode saya ini perdagangan meningkat. Gitu Pak. Jadi kami akan bantu sepenuhnya, insya Allah. Iya, makasih banyak tuh karena jarang-jarang tidak semua dubes kita juga fokus ke perdagangan ya. Saya ketemu Pak Dubes enak tuh kita tek perdagangannya. Jadi maksud saya menghimbau teman-teman, Bapak dan Ibu karena saya juga dari UMKM, ayo kita bergerak yuk, kirim sampel, kemudian Anda karena Pak Dubes sudah sangat itu agresif, tetap masyarakat tuh kan lihat loh, ini yang kemarin kirim sampel ya Pak Dubes gitu ya. Ya, oke, saya akan kontak dia deh, gitu loh. Ini yang kemarin datang ya, ya. Nah, gitu loh. Itu tuh ngomongnya nggak banyak. Silakan sebelum Pak Bu Ade, silakan Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Isnandar. Bu Ade apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini libur nih Pak, nggak ke warung kopi Pak. Kalau Pak dari KBRI-nya dibuat Bapak berangkat nanti saya kirim kopi Pak, khusus kopi Gayo Pak. Terima kasih. Ya Pak, salam kenal Pak. Kami penggiat kopi, ininya saya petani kopi Pak. Saya petani kopi dari daerah Aceh, Gayo, Aceh Tengah Pak, Takengon. Kebetulan varietas kami adalah 90% itu Robusta Arabica Pak. Jadi 10%-nya Robusta. Makanya tadi saya agak kecewa sedikit Pak waktu Bapak bilang Oman lebih membutuhkan Robusta daripada Arabica. Tapi memang Pak selama ini kita ekspor kebanyakan ke negara-negara Amerika ya Pak. Kalau permintaan dari Arab Saudi, Qatar. Tapi kemarin saya kirim ke Jeddah Pak. Alhamdulillah saya kirim ke Jeddah kemarin 1 kontainer itu campur-campur Pak. Jadi Jeddah sekarang ini suka dengan produksi kami yaitu wine kopi Pak. Wine kopi itu adalah kopi fermentasi Pak. Jadi kami beberapa kali kirim sampel, ada fermentasi 21 hari, 30 hari, sama 60 hari. Nah, kebetulan saudara kita di Jeddah ini memilih yang 21 hari, Pak. Nah, sekarang sudah ada lagi permintaan lagi dari Jeddah untuk wine kopi Arabica, Pak. Khusus Arabica Gayo ya, Pak. Bukan Robusta. Dan alhamdulillah kita campur 1 kontainer itu kebutuhannya ada honey, ada natural, ada full wash, ada semi wash gitu, Pak. Memang selama ini sebagian 10% lah Pak kita itu ekspornya ke Turki untuk Arabikanya, yaitu untuk ngeblend Pak. Jadi orang-orang Arab itu kebutuhan Arabikanya itu hanya untuk ngeblend, bukan kebutuhan original kayak di Amerika dan di Indonesia, gitu Pak. Dan kita juga kemarin itu sempat ngajarin juga mungkin saudara-saudara kita dari Dubai Pak. Mereka datang ke Indonesia 2019, 2021 ngajak saya ke sana untuk ngajar barista lagi karena mereka buka beberapa kedai di sana Pak, kafe. Cuman saya menolak waktu itu Pak. Kenapa? Karena COVID-nya udah terlalu tinggi gitu Pak. Nah saya ingin banget gini Pak, setelah nanti Pak Isnandar datang ke KBRI di Oman, mungkin Bapak bisa melakukan teknik yang pernah kami lakukan Pak di Tashkent, Uzbekistan Pak. Jadi kami mengundang seluruh penggiat kopi yang ada di Tashkent Pak. Untuk datang ke acaranya Pak Dubes di Tashkent itu, kita ngadakan acara di sana itu yaitu acara lomba Pak untuk pemuda-pemudinya di daerah tersebut untuk mengajak mereka mengenal kopi kita. Kita mengenalkan dulu kopi kita adakan acara cupping di sana. Setelah acara cupping,
besoknya baru kita acarakan lomba, Pak. Kita ngadakan lomba di sana yaitu manual brew untuk menikmati rasa kopi Indonesia, Arabica dan Robusta. Terserah mereka mau milih Arabica dan Robusta. Tapi kita juga menyiapkan jurinya dari Indonesia, Pak. Dan dari situ Pak Dubes itu memperkenalkan kopi Indonesia dan kita bukan hanya mengundang anak muda, tapi juga kita mengundang para roastery-roastery yang ada di daerah sana, Pak. Jadi kopi ini bukan hanya di green bean-nya saja yang bagus, tapi harus juga di roastery-nya, Pak. Gitu. Kenapa Indonesia juga banyak tidak ekspor dengan roast bean atau produk, yaitu Pak, karena negara-negara itu memiliki kualitas roasting sendiri. Dan mungkin harga juga ya, Pak ya. Kalau green bean belinya murah ya kan, apalagi saya tahu kalau Amerika Arab itu belinya maunya ya neken gitu, Pak. Seakan-akan kita aduh ini petani gimana ya, kasihan banget dihargai cuma 19.000, 21.000 kalau robusta, Pak. Makanya kalau untuk Arabica Gayo kayaknya susah masuk ke daerah-daerah Arab itu, Pak, karena memang harganya tinggi sekali ya, Pak. Nah, itu Pak. Jadi mungkin nanti Pak Inanda dengan Bapak di Oman bisa bekerja sama mengadakan acara-acara tersebut sekaligus memperkenalkan kopi Indonesia nih Pak ke masyarakat Oman, Pak. Mudah-mudahan nanti saya bisa ikut dengan Pak Isnandar juga sekalian jalan-jalan ya, Pak ya. Ikut dong, ikut dong. Insya Allah Pak. Nanti, terima kasih sekali nih. Iya Pak, sama-sama Pak. Masukannya terima kasih sekali. Tapi saya juga tadi menangkap juga Ibu mengatakan bahwa Arabica itu banyak digemari daripada Robusta, kan nggak salah juga. Saya kan bukan ini apa pelaksana kopi, tapi memang benar Bu, Arabica itu lebih banyak daripada Robusta. Robusta lebih banyak daripada Arabica. Arabica sedikit ya. Tapi bukan tidak mungkin bahwa Robusta itu bisa masuk ke pasaran juga, karena memang lidah orang Oman mungkin beda juga dengan lidah orang Turki ya Bu ya. Di samping itu Bu, bahwa semua yang Ibu katakan tuh sangat bagus ya. Kita aja kemarin terkaget-kaget setelah kita baru buka bisnis matching dengan menyajikan kopi itu, sudah banyak orang datang. Dan kita lagi ngomong, dia sudah nyoba lagi dan sudah mulai tanya. Ketika waktu naik apa, masing-masing mendisplaykan mengenai kopinya itu melalui Zoom meeting, mereka langsung catat terus. Akhirnya staf saya mengatakan, tenang saja, ini semuanya alamat sudah ada di dalam flash disk yang akan dibagikan. Mereka senang sekali Bu. Apalagi nanti pakai lomba-lomba segala, waduh bukan main. Terima kasih Bu ya masukannya, semoga saya bisa menjalankan. Terima kasih. Sukses selalu Pak di sana Pak. Datang juga lah, kata Pak. Insya Allah Pak. Bu Ade harus datang. Pak Ahmad berapa orang diundang? 50 ya Pak Ahmad ya? Udah 50 loh Bu. Jadi saya udah kelewat dong Pak ya? No, 50 orang Omannya. Oh gitu? Iya, betul ya Pak Ahmad ya? Kaki 50 ya? Iya Pak, nanti kita akan undang. Iya. Ya maksud saya yang barusan yang Bu Ade sebut ada lomba gitu, itu yang kita bicarakan dengan pemilik kafe itu Bu. Oh gitu, siap. Itu yang dan ini saya mau ngomongnya itu di situ. Kita mau lomba nggak? Lomba itu maksudnya ya bisa lomba, bisa festival terhadap masyarakatnya ya. Mungkin kali ini kita nggak bisa, ya. karena dia yang berlomba dulu, berfestivalkan, apakah Februari, Maret atau gimana, tapi ya barangnya barang kita ya. Iya harus Pak. Nanti saya ada Pak Robert baru masuk. Kita udah bicara kopi cukup jauh nih Pak Robert. Pak Robert nih senior saya, orang Minang juga ini. Kita bicara ekspor kopi Pak Robert ya. Izin Pak Robert dilanjutkan dulu. Silakan ada pertanyaan lagi karena kita tutup nanti sebelum maghrib ya di Jakarta. Bapak dan Ibu, saya tadi posting pendaftaran untuk ikut ya. Silahkan. Bagi saya peluang kadang-kadang susah dibikin 2 kali. Izin saya menyampaikan apresiasi saya pada Pak Dubes. Kita nggak planning ini berbulan-bulan ya Pak Dubes ya? Waktu minggu aja. Cuma 2 minggu loh. 2 minggu ya, 2 minggu, dan itu apresiasi saya lincah dan ligatnya KBRI kita. Kita ada webinar waktu itu. Ini saya harus apresiasi, saya sampaikan di publik. Waktu itu ada webinar tentang kopi ya Pak Dubes, Zoom. Dan saya ngomong, kopi itu capek ngomong-ngomong, kita coba aja yuk gitu loh. Kemudian dari telepon Pak Ahmad, pasti atas perintah Pak Dubes, konsepnya gimana ngomong, kita ngobrol cepat. Udahlah, kita masyarakatnya bagus.
Kemudian saya lapor lagi Pak Ahmad, orang-orang omannya nelfon saya nih. Dia Pak, udah kita bikin expo lagi. So Bapak dan Ibu, KBRI Muscat baru bulan lalu ya Pak ya, bikin tentang kopi. Sekarang mau bikin lagi. Itu saya tahu, ya menurut saya agresif ya, agresif, cepat. Karena juga marketnya nggak bisa didiamin kalau kita tunggu lagi, ntar dia lupa lagi ya Pak Dubes ya, marketnya. Ya, karena ada beberapa juga tempat coffee corner itu dia minta tenaga barista dari kita. Ya, tenaga barista. Ya ada Azura Cafe itu bahkan semua baristanya dari Indonesia. Orang Indonesia dibilang bagus kerjanya, baik dan kerja keras dan enak buatannya. Beda dengan barista yang lain. Nah itu, jadi setiap ada acara racikan kopinya pas. Ya kopinya juga pas. Mereka pasti maju ke sini anak-anak muda tuh. Ya, saya senang aja kan. Karena saya bikin rumah ini jadi rumah rakyat. Makasih Pak. Setiap ada acara saya bilang undang semua mereka. Kalau ada rapat juga saya bilang lebih baik pesan masakan Indonesia, bukan karena apa-apa, kita juga turut membantu pemasarannya dia. Agak sulit dengan pandemi ini kan, dengan tutupnya umroh dan haji. Bentar kalau dia buka, dia bilang, waduh Pak, saya juga kewalahan. Seperti ada ibu yang di kabin, siapa? Yang di restoran, Ibu Umriah itu. Dia bilang saya biasa satu kontainer saya bisa kirim Pak barang-barang tentang Indonesia. Dia punya mini supermarket Indonesia ya walaupun tidak punya izin, tapi di restorannya sebelahnya. Sudah mana nih kaminya kayu putih semua biasa dibeli sama para PMI juga orang sini. Waduh saya nggak bisa lagi Pak karena mahal dan juga penjualan juga sulit sekarang. Nah itu kan juga satu peluang juga nanti dengan yang kopi ini bukan main nanti semua. Itu berapa harganya? Gitu. Kira-kira gitu loh Pak. Saat tambahan mungkin Pak, kalau nanti ingin ngobrol-ngobrol dengan para barista kita yang ada di Oman ini Pak, nanti kita bisa atur Pak virtual dengan mereka Pak. Harus Pak, undang. Ya Pak, nanti kita atur waktunya Pak, supaya mungkin kita dapat informasi first hand dari para barista kita mengenai Oman ini Pak. Kayaknya Bu Ade tambah ikut tuh. Pesan Bu Ade tiket. Soalnya kita ada sekolah barista juga Pak. Siapa tahu nanti anak-anak muda kita bisa kita kirim ke sana ke Oman. Oh ada Pak. sekolah barista. Ya. Wow. Nanti kita acarkan di Malaysia juga sudah beberapa orang Pak anak murid kita yang sudah bekerja di sana sama di Dubai. Saya cari waktu minggu depan ya. Kita ada di Qatar juga. Ibu, Pak, Bapak, saya cari waktu. Ntar saya coba cek jadwal saya minggu depan Jumat Sabtu ya. Antara Jumat atau Sabtu karena barista itu hari Jumat dan Sabtu libur mereka. Bagian liburnya. Insya Allah. Karena mereka juga Sabtu Pak, Sabtu aja Pak. Sabtu. Insya Allah ya. Janji dulu siap, ya. Belum. Jadi maksud Bapak ada Zoom dengan teman-teman barista kita ya? Betul. Sebelum tanggal 12. Thank you. Nanti kebetulan ada roastery juga Pak Isnandar, nanti saya akan ajak salah satu roastery Indonesia yang ada di Bahrain Pak. Ya. Kebetulan anak teman saya dia jadi roastery di Bahrain kemarin itu dari Arab pindah ke Bahrain. Dan alhamdulillah dia di sana sudah sangat berkembang Pak. Satu hari itu bisa ngerosting sampai 1 ton kopi. Oke. Ya memang saya pernah bahas dengan BP2MI ya Pak. Saya lupa terus lembaganya Pak BP2MI. Saya bilang waktu itu Pak, kok kita ngirim TKI terus sih Pak? Boya anak-anak yang barista dong yang keluar. Karena itu lebih keren ya. Di depan itu anak barista tahu-tahu pakai baju distro Bandung juga orangnya minta beli baju dari mana tuh ya, fashion kita jalan. Tadi ada yang sepatu tahu-tahu dia pakai sepatu keren buatan mana, sepatu kita jalan itu kan keren. Kalau TKI dia mohon maaf dia di belakang. Kalau barista walaupun sama-sama maksudnya ngidangnya tapi dia di depan itu loh. Jadi Bu Ade harus pergi maksud saya. Ya, jadi harus promosiin itu karena itu. Dan saya kalau di kelas-kelas kita ngomong kalau ada barista gitu, Anda UMKM gimana? Wah itu teriak semua. Itu bajunya gue yang modelin dan
sepatunya satu tahun gua modalin deh, bukan kopi doang ya, bicaranya udah ke situ. Maksud saya gini lah kita ekspor ya, kita harus ada marketer, harus ada influencer. Biayanya gimana kalau itu ditekan kalau kita bergotong royong ya nggak? Kalau barista duluan yang di depan, Bu Ade kalau Bu Ade gabung sama grup kita, dijamin barista Bu Ade selama 1 tahun bakal ngantri orang ngasih baju, tanda kutip begitu poinnya saya tuh. Gitu ya. Udah maghrib, silakan kalau ada. Pak Robert dulu, sorry, Pak Robert senior saya ada tambahan, walaupun Pak Robert udah masuk terakhir nih. Silakan karena beliau pegiat petani kopi. Ya, selamat malam Pak Dubes dan kawan-kawan di Oman. Selamat malam. Terima kasih Pak Selamat Iskandar sore. dan semua-semuanya. Pemain kopi ini jago-jago semuanya dalam nih Pak Karen. Saya hanya mengharapkan apa yang direspon oleh Pak Dubes supaya kita tindak lanjutin berkesinambungan Pak Karen, Pak Iskandar. Ya. Jadi kita lakukan secara berkesinambungan sampai tuntas harapan yang diinginkan oleh Pak Dubes. Ya. Karena belakangan kalau kita tidak berkesinambungan, hilang rohnya Pak. Betul Pak. Nggak bisa di pause ya Pak, harus jalan terus. Betul. Kebetulan saya lihat ada senior satu, Pak Basril. Pak Basril ada ini, udah Basril kata panggilnya. Udah Bas, ada Pak Robert udah Bas. Udah ambo itu. Ya mudah-mudahan begitulah Pak. Kita mau maghrib. Harapan saya hanya berkesinambungan supaya harapan Pak Dubes bisa kita realisasikan dengan baik untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia, khususnya kopi, Pak ya. Baik Pak, terima kasih loh Pak Robert. Ya. Supportnya. Pak Robert ikut nggak? Kami siap Pak, kami banyak produk yang kalau ikut. dapat informasi dari Pak Dubes, produk-produk lain dari Indonesia, misalnya rempah-rempah untuk produk minuman-minuman yang sehat, ya Pak ya. Kami bisa support. Ya. Sampaikan segala pada kawan-kawan. Tentu saling berterima kasih atas apresiasi, atensi, segala macam. Banyak sekali bantuan. Sorry ada pertama kali karena saya Jakarta udah masuk maghrib. Saya terima kasih banyak Bapak Pak Dubes, Pak Ahmad, senior saya, Pak Robert, Pak Basril, teman-teman yang sudah ikut dari kegiatannya Karim dari Kenya, ada Bu Sulistiawati, ada banyak di sini ya, ada Bu Nur, ada Bu Eka, ada Bu Deli saya lihat tadi. Makasih banyak. Saya udah kasih pendaftaran, silakan mau ikut. Jadi ada beberapa poin ya, bisa beberapa pilihan, bisa kirim sampel only 1,5 juta kalau nggak salah, bisa ikut trip 24. Kemudian sampelnya sebenarnya apa namanya